Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Hari ini kan kita akan belajar 7 langkah keajaiban, ya. Ketika kita ingin hidup kita penuh keajaiban, maka ada 7 langkahnya, ya. Ada 7 langkah yang membuat kita akhirnya hidupnya penuh keajaiban demi keajaiban dan keajaiban. Ini ada 7 langkahnya, ya. Tapi sebelum saya cerita tentang 7 langkah ini, saya ingin berkaca kepada satu cerita. Cerita ini udah sering sekali saya sampaikan. Sebenarnya ceritanya ya menurut saya sih dahsyat ya. Dan di luar batas logika. Gimana bisa dijelaskan secara logika? Udah nggak bisa. Ya. Nggak bisa dijelaskan secara logika. Nah cuma akhirnya dari kisah itu tahapan 7 langkahnya clear. Saya melihatnya loh, ini 7 langkahnya clear sekali nih, ya. Nah kita bisa belajar dari kisah ini. Dan ternyata semua yang memiliki langkah keajaiban itu semua langkahnya persis sama, 7 langkah ini, ya. Ini kisah tentang seorang nenek. Ini nenek setiap harinya minta-minta, setiap hari minta-minta. Ya, saking profesional dalam meminta-minta, dia tahu lokasi basah dan lokasi kering dalam meminta-minta. Lokasi basah ternyata bukan hanya di perempatan, tapi ya kalau ada ustadz ceramah tentang sedekah, itu basah. Gimana nggak basah ya? Jamaah lagi didoktrin agar bersedekah, lah dia jadi alat praktikumnya. Akhirnya ya dia datang ke pengajiannya Ustadz Yusuf Mansur. Ya udah Ustadz Yusuf Mansur kan ngomonginnya sedekah terus. Ya. Akhirnya Bapak Ibu dia datang ke TPI dulu. Setiap hari Selasa, Rabu, subuh lagi, ya. Itu nggak gampang pengajian subuh itu. Tapi dia datang Bapak Ibu, ya. Selasa, Rabu di TPI. Datang dia. Tapi bukan buat ngaji, buat minta-minta. Ya udah panen, ya. Semua jamaah lagi didoktrin, dia sebagai alat praktikum. Akhirnya ketahuan sama jamaah. Pas ketahuan dipanggil sama Ustadz Yusuf Mansur. Nenek datang pengen minta-minta. Enggak Ustadz, jangan bohong. Semua orang pada laporan kayak gitu. Enggak Ustadz. Gini aja deh, kalau besok nenek datang pengen minta-minta, saya usir ya. Tapi kalau besok datang pengen ngaji, silakan dah. Siap Ustadz. Akhirnya tuh si nenek besoknya datang lagi. Cuma ya udah berubah niat. Yang tadinya mau minta-minta, sekarang ngaji. Dan dia akhirnya ngaji tuh. Ngaji. Sampai satu hari. Ada Ustadz Yusuf Mansur, ada tuh si nenek, ada saya. Nah si nenek ini ngoceh aja depan Ustadz Yusuf Mansur, gitu ya. Nggak tahu orang yang diocehin orang sibuk. Ya. Kemudian kata Ustadz Yusuf Mansur, udah nih, gak usah banyak ngomong, gue mau kasih duit. Yang tadinya dia ngoceh, gue mau kasih duit. Langsung dia, ya. 250.000, tapi bukan buat nenek semua. 190.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Enggak paham Ustaz. Mungkin dijelasnya kecepatan dan dia shock. Mau dikasih uang. Karena kan selama dia ngaji, dia nggak dapat penghasilan toh dari majelis itu, gitu ya. Tahu-tahu Ustaz mau ngaji 250.000 aja itu, shock dia. Ya. Akhirnya karena dia paham, enggak paham Ustaz. Ngomong ke saya Ustadz Yusuf Mansur, nah terusin nah, gue banyak urusan. Siap Ustadz. Mungkin tadi dijelasinnya terlalu cepat. Akhirnya saya jelasin pelan-pelan. Nih, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit ya, 250.000, betul kan Ustadz? Gak ada Ustadz. Loh kan katanya dia yang mau ngasih. Kan katanya saya mau ngasih duit 250.000. Lah kan saya tagih dong. Ustaz, saya udah jelasin 250.000. Tak ada Ustaznya. Akhirnya saya mengerti sendiri Bapak Ibu sebagai murid ya. Oh maksudnya ini terusin bukan cuma terusin jelasin.
terusin kasihin duitnya gitu ya. Saya dijebak tapi dijebak yang baik gitu ya. Keluarlah dompet saya, ada duit 300.000. Nenek, duit 300.000, tapi bukan buat nenek semua. 240.000 bagiin ke orang lain sebagai sedekah, 60.000 buat nenek sebagai ongkos bagiin sedekah. Paham? Paham Ustaz. Cepet banget pahamnya. Karena orang kalau dijelasin ada duit itu cepet paham. Kalau nggak ada duitnya abstrak. Ya. Paham Ustaz. Ya, akhirnya 2 minggu kemudian saya ketemu si nenek lagi. Nangis tuh si nenek. Subhanallah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Ada apa nih? Coba cerita. Iya tuh Ustaz, duitnya udah saya tukerin duit-duit kecil, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi karena temennya banyak peminta-minta, akhirnya cepat habis. Ya, sampai kemudian setelah habis, ada 3 orang yang datang. Nek, bagi sedekah kok saya nggak kebagian? Ya, udah habis, jangan bohong dong Nek. Ya, akhirnya karena didesak gitu, ya keluarlah bagian dia. Bagian dia berapa? Apal banget urusan duit mah. Enggak ya, bercanda ya. Keluar 10.000, bagi 3 ya, udah habis. Ya, bagi 3 akhirnya ya udah selesai. Pagi harinya dia melakukan seperti itu, malam harinya lewat depan sebuah rumah, namanya Ibu Hajah Maryam. Ya, dipanggil ke si nenek. Nek, sini Nek. Ada apa Bu Haji? Nggak tahu nih. Beberapa bulan ini, lihat kalimatnya. Beberapa bulan ini saya terus keingetan nenek. Alhamdulillah tadi pagi saya udah daftarin nenek pergi umroh. Alhamdulillah. 10.000 pergi umroh. Di Nimrod Kolbi itu cuma uang parkir. Ya, 10.000. Tapi ini subhanallah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, ini masuk logika atau masuk keajaiban? Itu maksud saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar dari sejarah si nenek itu. Ada 7 langkah yang ternyata dilakukan dengan jelas oleh sang nenek. 1. Langkah pertama, ya. Langkah pertama si nenek berperisai. Ya. Kita kalau mau ajaib, mulai dari sekarang coba teliti tentang dosa-dosa kita. Jangan sampai ada yang kita pikir bukan dosa, tapi malah itu yang menyebabkan keajaiban tidak terjadi pada kehidupan kita. Nah, si nenek ini bersyukur karena tahapan kedua dilalui, yaitu menyadari akan perisainya. Jadi menyadari perisai, yang satu, tahapan satunya berperisai, tahapan keduanya menyadari akan perisainya. Nah, cuma dalam prosesnya si nenek ini, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jamaah yang ngelapor. Ada jamaah yang ngelapor gitu ya ke Ustaz. Ustaz manggil tuh si nenek, ngomelin gitu ya. Nah, dalam tahapan ini ada 2 jenis orang. Satu, yang mau terima kalau dia dilaporin, yang mau terima kalau dia punya salah, yang mau terima kalau dia punya dosa. Atau golongan yang kedua, dia nggak terima kalau dia ya ditegur, nggak terima kalau dia dikasih tahu, nggak terima kalau dia gitu ya berbuat dosa. Lah ini yang namanya ya cover bahasa Inggris, cover. Kalau ada buku ya, lah ini kalau ada tisu, lah ini covernya. Tahu cover ya? Cover penutupnya. Ya kafir kalau bahasa Arabnya. Jadi sudah jadi bahasa Inggris. Cover itu apa? Tertutupi. Nah, orang-orang yang tertutupi akhirnya baru langkah kedua aja udah nggak dapat keajaiban. Dia nggak mau terima. Tapi sang nenek ini alhamdulillah mau terima. Jadi kalau seandainya nih ibarat flow chart gitu ya. Tahapan pertama berperisai. Yang kedua ditegur sama orang lain dan dia mau menerima perisainya, maka dia lanjut yang ketiga. Kalau nggak mau menerima, turun ke bawah lagi. Ya. Yang satu lagi berperisai. Baru kalau dia ini masih ada di 1 dan 2, maka dia nggak akan pernah dapat keajaiban yang di level 7. Ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, nggak naik-naik. Ya. Ustaz, kapan keajaiban saya? Lah, ente udah sadar belum?
gitu ya. Kalau udah sadar, maka dia baru akan naik. Nah, cuma memang yang namanya sadar dari dosa ini nggak gampang. Sadar dari dosa ini, Masya Allah, apa salah saya? Emangnya saya ya nggak berhak itu ngomelin suami saya? Kan suami saya selingkuh. Wajar nggak Ustaz kalau saya marah sama dia? Wajar nggak? Ya. Wajar kan Ustaz? Jadi saya dipaksa untuk mengatakan wajar. Ya. Coba kalau Ustaz jadi saya, kira-kira wajar nggak kalau tanya Ustaz memarahi? Gitu. Ya wajar sih. Tapi mau ajaib lah hidupnya. Mau ajaib lah hidupnya. Mau sih Ustaz. Akhirnya memang jalan keajaiban ini bukan jalan yang wajar. Bukan jalan yang biasa. Tapi jalan yang tidak biasa, luar biasa. Maka pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut sebagai jalan taubat. Dan di langkah yang kedua ini banyak orang yang tidak berhasil. Banyak yang nggak berhasil. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Ini adalah orang-orang yang nggak berhasil. Dikasih tahu, yang ngasih tahu siapa? Keponakannya. Akhlaknya bagaimana keponakannya itu? Akhlaknya mulia sekali, dipercaya. Gelarnya apa? Al-Amin. Dikatakan bahwa ada la ilaha illallah. Mau percaya nggak? Nggak percaya. Akhirnya apa terjadi? Baru langkah kedua aja udah nggak terjadi keajaiban. Tapi ada orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sadarnya itu ya setelah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian akhirnya dia sadar ketika membaca surat Toha. Ya. Ada Khalid bin Walid yang setelah mengalahkan Rasulullah SAW di perang Uhud, baru kemudian dia sadar. Setelah mengalahkan, menang, ya, Rasulullah kalah gitu kan. Yang memenangkan peperangan siapa? Khalid bin Walid. Ya. Mestinya dapat lencana kepahlawanan dari kafir Quraisy, tapi setelah itu guncang dadanya. Kok setelah saya memenangkan peperangan ini, setelah saya memenangkan Rasulullah, hati saya nggak kuat. Ada apa dalam hati saya? Akhirnya dia bertanya. Pas dia bertanya, akhirnya dia sadar, Masya Allah, sadar akan kesalahannya. Nah ini perisai. Jadi sadar dulu perisainya. Kalau udah sadar, oh iya. Nah ketika oh iyanya ini, dia mau melangkah yang ketiga. Yang ketiga adalah, nah ini yang nggak gampang. Ya, langkah ketiga ini gak gampang Bapak Ibu. Tapi kalau dia mau masuk ya ke langkah yang ketiga ini, maka dia akan siap menerima. Tapi ini baru langkah ketiga. Padahal keajaiban itu di nomor 7. Nabi Yunus alaihissalam gak mau menerima. Saya Nabi, tugas saya nyampaikan wahyu, tapi ini semuanya pada gak mau denger. Ya udah aku tinggalin. Dan dia nggak ngerasa itu dosa. Dia nggak ngerasa itu sebagai sebuah perisai. Ditinggalin. Pas ditinggalin, apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah paksa dia masuk ke yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.